Halo semuanya, selamat datang di Podsense episode ketiga. Yeay. Nah, podcast ini merupakan acara rangkaian dari Insaintek yang membahas mengenai sains, teknologi sensor, dan juga kimia hijau. Bersama saya Ulan. Dan saya Rafa. Di sini kita bakalan nemenin kalian selama beberapa waktu ke depan. Ya betul, kita akan membahas dan untuk mengenal lebih dekat ya Teh ke dunia sensor dan inovasi ilmiah yang mungkin saja bisa dekat gitu dengan kehidupan sehari-hari. Betul banget. Nah, karena tadi udah di-mention kalau ini episode ketiga, jadi udah ada episode sebelumnya nih Teh. Iya, nah, di episode sebelumnya kita itu udah ngebahas mengenai sensor elektrokimia secara umum dan juga udah ngebahas mengenai sensor dan biosensor. Dan pastinya di episode 3 kali ini kita akan lebih mengkerucut lagi nih Teh buat membahas mengenai screen print electrode. Wah, apa tuh Teh? Kita baru mendengar ya kayaknya. Iya apa kan, itu? dan pastinya juga kali ini kita ditemenin sama narasumber yang gak kalah keren dari episode sebelumnya, yaitu bersama Prof. Dr. Yeni Wahyuni Hartati MSI selaku Kepala Pusat Studi Sensor dan Kimia Hijau. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Iya, gimana Ibu Rafa rasanya dan Bulan. jadi narasumber Bu di episode kali ini? Menyenangkan. Iya. Kita tunggu ya bahas-bahas bareng sama Ibu. Betul. Ya, tanpa berlama-lama lagi ya Teh, kita langsung aja masuk nih. Betul, kita langsung to the Pembahasan. point kali ya Bu ya. Jadi yang pertama Bu, sebelumnya aku penasaran banget Ibu, screen print electrode itu apa sih Bu? Dan kenapa teknologi ini tuh banyak banget digunakan di sensor? Baik. Jadi ini langsung aja nih ke langsung ayo. ya. Para penonton Bu. Screen print carbon electrode. Kaitannya dengan elektrokimia. Kaitannya dengan sensor, tentu saja sensor elektrokimia. Mungkin di sebelumnya sudah dibahas ya tentang sensor elektrokimia. Dan tentu saja salah satu komponen yang penting dalam sensor elektrokimia adalah elektrode. Jadi ada beberapa macam elektrode, tidak hanya screen print elektrode ya. Ada elektrode batang, kemudian elektrode yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya tetes seperti tetes raksa. Nah, yang kali ini mungkin yang ingin kita gali adalah SPE tadi ya. Nah, SPE ini elektrode plate gitu ya, elektrode seperti strip gitu. Nah, yang bagaimana cara membuatnya itu dengan cara di print, makanya namanya screen print electrode gitu. Jadi di print atau dicetak. Apa yang diprintkan dan apa material substratnya ya atau bahannya, umumnya plastik atau keramik atau kertas juga bisa. Kemudian kita printkan atau kita cetak, di atasnya itu material konduktif. Karena syarat elektrode itu harus konduktif. Nah, material konduktif itu dicetakkan atau diprintkan di atas permukaan tadi ya, material tadi. Biasanya satu platform screen print elektrode itu udah meliputi elektrode kerja, kemudian elektrode pembanding. Nah, itu minimal ada 2 ya, elektrode kerja dan elektrode pembanding. Dan kalau kita mau menggunakan 3 elektrode, ada elektrode counternya juga. Jadi udah simple gitu ya dalam satu elektrode. Nah, tadi mengapa banyak digunakan dalam bidang sensor, bidang teknologi sensor? Karena tadi yang kesederhanaannya itu jadi membuat elektrode screen print ini mudah diproduksi massal. Kemudian juga penggunaannya yang langsung saja gitu, tidak harus set alat peralatan lab. Ini langsung aja dipasang dan kita gunakan sebagai sensor gitu. Jadi praktis terus all in ya Bu ya, Iya, udah ada semuanya gitu Tidak dalam harus satu platform. setting perangkat yang rumit. Langsung pakai gitu ya Bu pakai, ya. Iya. Itu berarti praktis banget ya Praktis Teh, Bu. banget. Ya, jadi mungkin dari itu menurut Ibu nih apa sih keunggulan SPE ini Bu dibandingkan dengan elektrode konvensional yang tadi raksa, atau mungkin ada yang teman-teman tahu ada grafit dan lain sebagainya gitu Bu? Nah, tentu saja dia memiliki keunggulan selain tadi praktis ya penggunaannya, harganya juga menjadi lebih murah dibanding misalnya elektrode emas batang atau platina batang gitu.
kemudian ramah lingkungan. Tadi dibandingkan dengan elektrode raksa kan sangat ini ya, sangat Mahal ya, Bu, ya? bahaya, bahaya. gitu, tidak ramah lingkungan. Bahaya. Tetapi kalau SPE tadi ramah lingkungan ya, tentu saja sesuai dengan studi kita kan green chemistry ya, sesuai dengan kimia hijau. Betul. Kemudian juga kelebihannya dia mudah dimodifikasi karena elektroda itu kalau untuk mendeteksi apa-apa yang berperan sebagai sensor, dia itu harus atau dia itu ya apa ya, harus dimodifikasi dengan modifier supaya mengenali targetnya itu dengan langsung ke targetnya gitu. Jadi tentu saja modifikasinya itu atau modifiernya itu untuk beberapa tujuan gitu, bisa untuk tujuan meningkatkan konduktivitas, misalnya dimodifikasi dengan nanomaterial misalnya, atau senyawa-senyawa konduktif lain, atau juga untuk spesifik mendeteksi target, misalnya dimodifikasi dengan antibody, dimodifikasi dengan aptamer, dimodifikasi dengan bioreseptor lain, atau reseptor sintetis seperti MIPS gitu yang nanti mungkin kita bahas ya tentang spoiler banget nih. Iya. Jadi itu kelebihannya, juga portable itu selain mudah dipakai gitu ya. Oke Bu, karena tadi juga udah sempet dibahas ya mengenai proses pembuatan SPE yang ramah lingkungan gitu ya Bu, dibandingkan dengan elektroda konvensional lain. Terus juga tadi udah dibahas kalau SPE ini bisa dimodifikasi dengan nanomaterial lain dan juga antibody yang spesifik gitu ya Bu ya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya nih Bu, apa modifikasi yang lagi hype banget nih Bu saat ini, yang lagi happening banget, lagi digunakan tuh apa Bu? Modifikasi maksudnya modifiernya atau teknik modifikasinya? Apa jenis modifikasinya Bu? Modifiernya pemodifikasi. Nah, kalau jenis pemodifikasinya seperti tadi juga sebenarnya udah di mention ya. Kalau tujuannya untuk meningkatkan konduktivitas, kita memodifikasi SPE ini dengan senyawa-senyawa yang sangat konduktif, misalnya AU nanopartikel gitu, atau gold nanopartikel ya, emas nanopartikel emas gitu itu, atau nanomaterial yang lain seperti karbon nanopartikel, kemudian grafen, dan ya berbagai macam, termasuk oksida-oksida unsur tanah jarang yang kita kembangkan juga ya di lab untuk memodifikasi permukaan SPE. Nah, tetapi kalau untuk tujuan kita menangkap target, karena kita ingat lagi mungkin di podcast ke-1 ke-2 pernah dibahas kalau karakteristik sensor atau biosensor itu syaratnya dikatakan sensor atau biosensor itu dia itu harus selektif, harus spesifik gitu ya, harus memiliki respon time yang tidak lama. Jadi dia harus mengenali target, sehingga elektroda itu harus dimodifikasi dengan reseptor target gitu. Nah, reseptor target yang menangkap target. Jadi itu tadi bisa, kalau jenis biosensor bisa senyawa-senyawa biokimia ya, seperti antibody tadi, aptamer juga udah di spill ya. Kemudian yang salah satu yang nggak kalah menarik tadi juga saya udah mention itu MIPS ya. Salah satunya MIPS. Jadi kami di Pusdi Sensor dan Kimia Hijau ini juga mengembangkan MIPS untuk sebagai modifier untuk mengenali, merespon target yang sangat spesifik dan selektif gitu. Jadi penasaran ya Teh Iya, sama sih? MIPS ini. MIPS itu apa sih Bu, dan keunggulannya gitu dibandingkan modifier yang lain gitu. Makanya kenapa mungkin di lab Ibu penelitiannya Udah MIPS banyak gitu, nih, banyak ya MIPS. tentang MIPS kayaknya nih. Apa Bu keunggulannya? Keunggulannya tadi ya, kalau dibandingkan dengan biomolekul, MIPS ini tentu saja karena dia sintetis, dia itu bisa mengenali target seperti yang kita inginkan karena kita mensintesis, mencetak gitu ya. Mungkin sebelum itu kita jelaskan dulu ya MIPS apa gitu. Jelasin Bu. Jadi MIPS itu molecularly imprinted polymer. Nah sebetulnya nggak hanya molekul ya, bisa juga ion gitu ya, atau ion atau ionic gitu, IIP ya, IIP ionic imprinted polymers
juga gitu ya. Jadi bisa molekul, bisa ion. Nah, ini tuh adalah suatu kerangka polimer yang kita bikin atau kita sintesis atau kita buat dari reaksi polimerisasi. Yang tentu saja kalau polimerisasi itu apa artinya polimer dulu nih? Polimer itu adalah poli itu artinya banyak, mer itu molekul. Jadi suatu material yang terdiri dari monomer, mono satu ya, mer molekul. Jadi monomer satu dengan monomer kedua, monomer ketiga dan selanjutnya itu dibikin menjadi rantai, itu namanya reaksinya polimerisasi. Nah, polimer tadi yang terbentuk itu harus membentuk cetakan gitu ya. Kalau dalam molecular imprinted polymer, jadi polimer yang mengandung molekul imprinted, jadi molekul yang tercetak gitu. Jadi kalau mungkin gambaran yang sederhananya gitu ya, kita misalnya mau membuat jelly ya untuk mencetak jelly strawberry gitu ya. Jadi ada tahapannya. Satu harus ada bahannya nih yang diperlukan. Satu bahan untuk membuat jellynya apa gitu ya. Kemudian tekniknya bagaimana supaya dia membentuk gel, berarti ada proses pembentukannya, pembentukan supaya polimer itu terjadi dengan pemanasan, dengan hidrotermal, dengan di wadah tertentu atau dengan pengaturan tadi pemanasan suhu ya harus pH tertentu dan lain-lain. Kemudian kita masukkan si bahan-bahan itu, kemudian kita tambahkan harus ada airnya misalnya kan untuk membentuk jelly harus ada air. Jadi ada bahan-bahan yang diperlukan gitu. Kemudian yang mau kita cetak misalnya atau si jelly yang mau kita buat adalah untuk strawberry gitu ya. Jadi kita perlu juga strawberry-nya sebagai molekulnya gitu ya tadi atau sebagai ionnya. Kita masukkan strawberry-nya misalnya kita proses supaya tercampur, kemudian kita tuangkan ke loyang misalnya ya dalam satu lapisan yang terkontrol, karena kalau misalnya tidak terlalu tebal ataupun tidak terlalu tipis gitu ya, menjadi satu lapis misalnya ya. Nah kemudian itu si jelly strawberry-nya satu-satu gitu ya. Si jelly strawberry itu kemudian karena mau kita gunakan sebagai template untuk menganalisis strawberry, berarti si strawberry template-nya itu harus dilepaskan gitu ya, di leaching namanya ya. Jadi dilepaskan strawberry dengan teknik tertentu sehingga si jelly itu akan meninggalkan seperti cavities gitu ya, rongga-rongga yang bentuknya ukurannya seperti strawberry. Nah, jadi kita akan memiliki satu lapis tadi polimer yang bercetakan strawberry gitu ya. Dalam hal ini polimernya jelly. Nah, jenisnya juga macam-macam ya, ada yang bentuknya serbuk, ada yang bentuknya seperti jelly, hydrogel gitu, ada yang bentuknya koloid, macam-macam si polimer MIP ini ya, MIP, MIPS atau IIP itu akan berbeda-beda wujudnya gitu ya. Nah kemudian ketika kita gunakan misalnya si cetakan itu untuk jika kita memiliki bervariasi dalam sampel, misalnya ada strawberry, ada yang ukurannya mirip-mirip ya, misalnya ada anggur, ada leci, ada apa, mau kita saring strawberry saja kita tuangkan ke situ, nah yang akan nyangkut, yang akan nempel, yang akan masuk itu hanya strawberry karena dia memang cetakan untuk strawberry. Jadi nah mengapa dia menjadi menjadi selektif gitu dan spesifik ya seperti itu. Sama aja tadi juga kalau misalnya target yang kita inginkan itu dicetak, nah target itu yang akan membentuk cetakan gitu. Dan jadi polimer yang akan membentuk cetakan. Tentu saja ada bahan yang sangat penting dalam membuat MIPS atau IIP itu adalah tadi pertama monomernya. Kedua, monomer itu akan membentuk polimer, ya akan membentuk rantai, itu harus ada pemicunya gitu ya kan. Kita kalau tidak dipicu dia monomer itu masing-masing aja gitu. Dan berarti harus ada inisiator ya. Ada senyawa inisiator supaya terpicu membentuk polimer. Nah, kemudian juga harus ada yang penting lagi tadi pelarut gitu ya. Kemudian juga ada cross linker ya. Cross linker itu
pengikat silang supaya polimer, kemudian polimer, nah rongga itu akan terbentuk kalau ada pengikat silangnya gitu. Rongga itu akan terbentuk sebesar apa? Tentu saja ada satu lagi yang paling penting, Apa itu, Bu? template-nya. Oh iya, template-nya. Ya, Yang molekul mau yang mau kita dimensinya. cetak. Iya. Ya, molekul yang mau kita cetak tuh maksudnya apa? Target yang mau kita tembak gitu ya sebagai analit dalam sensor yang mau kita buat gitu ya. Mau kita bikin, mau kita apa namanya itu ya, mau kita tuju gitu ya untuk sensor apa. Jadi si senyawa template-nya atau senyawa yang mau kita cetaknya ya, senyawa atau ionnya yang mau kita analisis tentunya ya. Tuh, teman-teman udah dikasih analogi ya sama Ibu buat jelly. Gak susah teman-teman. Kayak kurang lebih kayak gitu lah ya teman-teman. Iya. Nanti setiap nyetak jelly kepikiran nih MIPS, MIPS. lagi bikin MIPS gitu. Udah nge-lab Iya. Oke, Boleh karena gimana, tadi juga udah dijelasin ya mengenai keunggulan dari MIPS nih, spesifik dan juga selektif ya Bu ya. Oh, ada satu lagi Oh, keunggulannya tuh dia stabil. Stabil. Jadi Stabil. dibandingkan Paket antibody, jadi dia kan bisa menangkap target nih ya. MIPS juga kan menangkap target seperti yang kita inginkan. Tapi MIPS itu karena sintetik dan bahannya itu kita buat di lab gitu ya, dia menjadi lebih tahan terhadap pH, lebih tahan terhadap suhu, lebih tahan juga terhadap mikroorganisme gitu ya. Jadi dia lebih stabil dalam penyimpanan gitu. Jadi dalam penyimpanan lebih stabil, juga tidak mudah rusak dengan kondisi lingkungan sampel gitu ya. Misalnya sampelnya terlalu asam atau apa tuh tidak rusak, dia bisa tetap menangkap target gitu. Keren. Berarti all in banget ya Teh ya. Jadi join Selektif. MIPS Gang. MIPS geng. Selektif, spesifik, stabil. Ya, 3S. 3S. Oke, tadi udah dibahas nih mengenai keunggulan dari MIPS yang 3S tadi ya Iya, Teh. Apa aja 3S. Teh? Stabil, spesifik, dan selektif gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai lingkup dari penggunaan MIPS buat sensor tuh apa aja Bu? Di lingkungan kah, atau di kesehatan kah, atau di mana gitu Bu? Penggunaan MIPS ini. Baik. Penggunaan MIPS seperti tadi juga sudah banyak dimension ya, bisa untuk molekul maupun ion gitu ya. MIPS tergantung apa yang kita cetak. Jadi sebetulnya di awal perkembangannya MIPS itu banyaknya ya kalau di aplikasi sensor itu untuk drug gitu ya, untuk obat. Jadi untuk senyawa-senyawa yang kecil. Karena apa namanya tuh dia bisa dicetak dengan sangat-sangat sangat khas gitu untuk target tersebut kalau senyawanya tuh kecil. Jadi senyawa-senyawa obat gitu. Nah, tapi belakangan dan termasuk di pusdi kita ya, kita mengembangkan untuk molekul yang besar gitu, makromolekul atau biomolekul bahkan gitu. Tadi karena prinsipnya itu apapun bisa kita cetak gitu ya. Jadi bisa molekul kecil ataupun molekul besar, bahkan bisa ion, bisa molekul kecil, bisa juga molekul besar. Jadi kalau yang sudah kami kembangkan aja ya di lab kita di pusdi itu kalau untuk molekul kecil contohnya untuk etanol gitu, untuk alkohol. Jadi ini kenapa dikembangkan karena sesuai permintaan ya dari teknologi pangan yang memproduksi minuman probiotik, di mana minuman probiotik itu walau bagaimana akan menghasilkan alkohol gitu, tetapi kadar alkoholnya itu pada hari tertentu atau pada saat tertentu itu bisa melebihi ambang batas yang diperbolehkan oleh MUI gitu ya. Jadi ini halal enggak gitu ya. Nah itu untuk mendeteksi keberadaan alkohol di situ. Jadi ingat ya, kalau sensor itu kan sama aja dengan detektor mendeteksi, tetapi bedanya kalau sensor itu bisa menghitung secara kuantitatif. Nah, jadi kalau misalnya detektor aja mendeteksi ada nih alkohol, ada, tapi berapa banyak itu sensor gitu ya. Jadi harus harus kuantitatif. Jadi selain mendeteksi, mengkuantitasi gitu. Nah, itu ada berapa banyak alkoholnya dalam minuman tadi. Nah, itu pakai sensor tadi bisa berbasis SPE ya atau elektroda lainnya kalau secara elektrokimia.
Nah kemudian harus pakai reseptor yang bisa mengenali alkohol itu. Nah kita kembangkan pakai MIPS tadi. Jadi kita membuat MIPS dengan template-nya atau cetakannya itu adalah alkohol gitu ya, atau dalam hal ini etanol gitu ya. Nah kemudian yang udah dicetak itu kan atau udah dikembangkan itu diuji selektif nggak terhadap butanol, selektif nggak terhadap metanol gitu, atau alkohol lain yang molekulnya besarnya mirip ataupun yang lebih besar atau lebih kecil. Dan itu adalah teknik tersendiri ya, supaya bagaimana supaya kita mendapatkan MIPS yang memang selektif untuk senyawa yang benar-benar kita tuju, kita targetkan gitu ya. Itu ya contohnya untuk senyawa kecil. Kemudian juga kita mengembangkan juga untuk molekul besar, untuk protein, contohnya untuk yang udah dikembangkan untuk protein INAC itu ya, enak ya, protein enak atau epithelial sodium channel. Itu protein yang bertanggung jawab terhadap pemasukan garam dalam sel gitu ya. Jadi seseorang nih yang hipertensi, yang tekanan darah tinggi, itu penyebabnya apa sih supaya bisa dikendalikan gitu ya. Kalau dokter yang spesialis penyakit dalam dan penyakit hipertensi kan ada spesialis gitu. Nah mereka kan ingin menyelesaikan atau memantau, memonitor atau mengendalikan penyakit hipertensi kan macam-macam ya. Ada hipertensi itu disebabkan oleh kolesterol, oleh kebanyakan makan garam gitu ya. Oleh merokok, gaya hidup, oleh diabetes, penyakit generatif yang lain gitu. Nah, misalnya salah satunya disebabkan oleh sodium intake atau kebanyakan makan garam tadi ya. Nah, itu dideteksinya itu bukan kadar natrium dalam urin, misal dalam sampel, bukan. Karena kalau kadar natrium itu mah kita habis makan ciki, misalnya habis makan seblak yang asin itu akan tinggi kadar natriumnya, tidak spesifik di tubuh itu biasanya tinggi atau rendah gitu ya kadar garamnya. Jadi yang dideteksinya itu tadi protein epithelial sodium channel. Jadi kalau levelnya tinggi, misalnya bahkan dia di urin pun ada gitu, supaya tidak invasif gitu ya, tidak menyakiti pengambilan sampel atau pasien itu tidak merasa tersakiti. Kalau diambil darah kan tersakit gitu. Nah dari urin gitu, karena orang yang sudah tinggi level NAC-nya atau epithelial sodium channel-nya ya, di urin juga akan tinggi gitu. Dan itu ada tinggi rendahnya berapa, ada nilainya gitu ya, seperti halnya berapa yang normal, berapa yang hipertensi dengan riwayat, berapa hipertensi yang tanpa riwayat. Jadi kita akan mendeteksi protein itu sebagai penanda asupan garam, dan pencetaknya adalah MIPS gitu ya. Ada juga untuk biomolekul itu yang udah kita kembangkan untuk HbA1c ya. HbA1c itu adalah glukosa, tapi kalau glukosa darah ya sama seperti tadi garam. Kalau kita mengecek glukosa dalam darah atau dalam urin itu adalah glukosa sewaktu. Misalnya sebelum makan berapa, itu pun ada ya, harus berapa gitu yang normal. Yang sakit berapa gitu, yang sakit kadar gula tinggi atau sakit diabetes gitu. Nah kemudian kalau 2 jam setelah makan berapa, itu namanya cek gula sewaktu. Nah tapi kalau misalnya yang berkaitan dengan gula yang selama 3 bulan belakangan, bagaimana nih kadar gulanya? Nah itu yang kita cek itu adalah protein juga, yaitu proteinnya tuh hemoglobin yang ada di dalam darah yang dia udah mengikat gula. Jadi hemoglobin yang si glukosa itu saking banyaknya udah terikat tuh ke darah gitu ya, ke protein darah yaitu hemoglobin. Nah ini kalau kadar glukosa yang udah terikat ke hemoglobin itu menunjukkan, kita cek gitu ya, itu maksimum tuh 6% ya, kalau nggak salah 6-7% gitu. Tapi kalau udah lebih dari itu, artinya selama 3 bulan terakhir tuh kadar glukosa darahnya tuh udah di luar ambang batas. Berarti udah warning nih, warning gitu ya. Jadi bahaya nih, harus mengatur gaya makan terutama kandungan gula gitu ya. Apalagi orang yang memang dia sakit diabetes mellitus misalnya gitu ya. Nah itu yang udah dikembangkannya ada juga
sekarang juga sedang mengembangkan untuk molekul lainnya, misalnya kontaminan-kontaminannya bisa pestisida, bisa kontaminan misalnya dalam minyak sawit itu kontaminan senyawa minyak ya, atau hidrokarbon yang aromatik, yang itu tuh yang seharusnya tidak ada gitu dalam makanan, termasuk dalam minyak goreng. Biasanya itu pengotor dari oli mesin misalnya yang masuk gitu ke pangan. Jadi artinya kontaminan pangan ya. Nah itu berarti termasuk senyawa kecil ya, seperti tadi alkohol. Jadi MIPS kita juga mengembangkan MIPS untuk itu. Jadi MIPS itu tadi untuk molekul kecil, untuk molekul besar, kemudian untuk ion. Bisa kita cetak ya, jadi aplikasinya ya macam-macam lah gitu ya, luas bisa untuk glukosa, untuk pokoknya apa saja kita usahakan, kita risetin gitu ya untuk masyarakat ya Bu ya. Jadi aplikasinya tadi ada aplikasi ini ya Bu, di kesehatan tadi yang protein enak dan enak HbA1c. Terus tadi yang pangan tuh etanol ya. Jadi jangan khawatir, ini ada lagi mengembangkan nih untuk mendeteksi apakah halal haram gitu ya. Haram. MIPS juga untuk itu juga, misalnya gelatin di babi, ada nggak dalam makanan tuh ada gelatin juga, babinya untuk halal juga ya. Ya itu pangan. Kemudian tadi terakhir tuh lingkungan ya, pestisida, kontaminan ya. Gitulah sekali. Luas ya. banget ya Teh ya. Ya betul sekali. Nah paling Bu pengen tahu juga apakah ada potensi SPE MIPS ini yang nanti itu dikembangkan untuk multiplex detection, jadi deteksinya banyak gitu, nggak cuma satu etanol aja misalkan. Gimana Bu potensinya? Nah seperti halnya reseptor yang lain ya, MIPS juga ya sangat berpotensi untuk mendeteksi secara simultan atau secara berbarengan target-target yang macam-macam target gitu ya, menggunakan reseptornya MIPS. Tapi syaratnya apa? MIPS-nya kan, MIPS itu tadi kan spesifik ya. Jadi kalau misalnya MIPS untuk etanol akan berbeda dengan MIPS untuk metanol misalnya, atau senyawa alkohol lain misalnya. Berarti MIPS-nya dicetak masing-masing, maksudnya disintesis masing-masing. Nah dalam pengaplikasiannya bisa diaplikasikan misalnya kalau secara elektrokimia nih ya, berarti diaplikasikan dimodifikasikan ke elektroda gitu ya, ke elektrode itu macam-macam MIPS. Jadi MIPS untuk tadi misalnya kita mau mendeteksi macam-macam alkohol, sederet alkohol, nah MIPS untuk etanol kita modifikasikan ke elektrod, MIPS untuk metanol, MIPS untuk butanol dan lainnya. Tapi dengan metode modifikasi elektrodenya yang macam-macam ya, bisa drop casting, mungkin tuh udah ya ya udah drop casting, bisa spray gitu ya, bisa apa. Nah itu si macam-macam MIPS-nya. Tetapi kalau misalnya itu kan kalau misalnya dia menunjukkan respon, misalnya responnya kalau secara elektrokimia itu berupa puncak-puncak arus gitu ya. Puncak arus di daerah potensial yang berbeda-beda. Nah, itu bisa beda, bisa gitu. Tapi untuk senyawa seperti protein yang dia sendiri tidak memberikan puncak karena tidak elektroaktif gitu ya, protein itu biasanya kita menggunakan reporter, senyawa bantu untuk menunjukkan bahwa protein itu ada atau tidak. Misalnya dengan senyawa kalium ferrosianida gitu ya, atau senyawa reporter lainnya. Nah, kita membedakan protein satu dan protein lainnya bagaimana gitu, karena semuanya juga tidak memberikan puncak yang berbeda. Nah kalau seperti itu kita menggunakan reporter yang berbeda-beda, misalnya satu pakai metilen biru, satu pakai kalium ferrosianida gitu. Tetapi itu pun harus spesifik, mengikat target yang berbeda masing-masing. Jadi mungkin aplikasinya MIPS-nya itu seperti sandwich gitu ya. MIP yang MIPS pertama akan mengikat protein bagian mana gitu. Berarti kita perlu asistensi nih, atau perlu digabungkan dengan metode in silico ya, modeling. Jadi MIPS yang pertama akan mengikat protein bagian mananya. Kita harus membuat MIPS kedua yang mengikat protein di bagian yang lain. Di mana dan MIPS yang itu tuh udah di tag dengan reporternya, misalnya di tag dengan metilen biru gitu ya, dan lain-lain. Itu kalau targetnya itu tidak elektroaktif ya, kalau dalam hal ini elektrokimia.
Nah, bisa juga mengembangkan multiplex ini dengan cara apa sih namanya tuh elektrode kerjanya tuh yang lebih dari satu. Jadi misalnya elektrode kerjanya ada 3 gitu ya. Elektrode kerja yang satu dimodif dengan MIPS tadi untuk senyawa A. Elektrode yang kedua senyawa B, elektrode yang ketiga senyawa C gitu. Jadi nanti memberikan sinyal yang berbeda-beda. Tetapi masalahnya tadi kalau misalnya puncaknya itu berdekatan atau tadi tidak elektroaktifnya itu juga harus assisted by AI gitu. Jadi kita menggunakan algoritma artificial intelligence ya, atau kita menggunakan pattern recognition ya istilahnya tuh. Jadi si pola-polanya itu diolah dengan machine learning, deep learning gitu untuk kalibrasi, misalnya pakai machine learning untuk klasifikasi dan lain-lain, misalnya pakai deep learning dan lain-lain lah ya, pakai metode-metode bantuan atau digabungkan atau diintegrasikan dengan AI, IoT gitu ya, dan ya untuk mengolah si data sinyal itu kita supaya benar gitu, yang kita laporkan itu ini dari target yang kita tuju bukan gitu ya. Jadi artinya MIPS itu prospek juga gitu ya untuk multiplex gitu, untuk dikembangkan multiplex. Multiplex detection ini keren banget ya. Apalagi sekarang udah eranya AI, jadi benar. Dibantulah dengan tinggal combine gitu ya. Jadi satu kali ngukur beberapa target itu terukur. Ada ini misalnya nih dalam sampel tuh misalnya gini, satu kali ngambil darah gitu ya, kalau di yang sensor sehari-hari bisa langsung ada data kolesterolnya berapa, glukosanya berapa, kemudian asam uratnya berapa, jadi tidak 3 kali ngambil darah gitu. Kalau multiplex gitu, iya. Cepat dan hasilnya langsung ada 3 gitu. Iya benar. 1, 4, 5, 6 bisa gitu. Multi Berapa gitu. aja. Multiplex soalnya, multiplex detection. Iya, apalagi nih Teh. Ya karena tadi ya dilihat dari aplikasinya luas banget ya Bu penggunaannya, dan udah dijelasin juga kalau MIPS ini bisa dipakai untuk multiplex detections gitu ya. Nah terus sekarang mau tanya Bu, apakah ada tantangan dari penelitian mengenai MIPS ini? Karena kan tadi udah dijelasin banget ya Teh ya, banyak banget penggunaan MIPS gitu. Tapi ada nggak Bu tantangan supaya MIPS ini bisa digunakan untuk sensor lebih luas gitu? Ya tantangannya sebenarnya tadi juga udah dimention ya. Satu misalnya tantangannya tuh karena MIPS itu di awal-awalnya tuh untuk molekul kecil kan. Nah kalau untuk molekul besar tantangannya apa? Tantangannya tentu saja karena besar, cetakannya tuh jadi ya besar ya longgar gitu ya. Jadi selektivitasnya bisa jadi rendah ya kalau untuk molekul yang besar. Tapi dengan berbagai desain eksperimen, kemudian juga ya diatur kondisi sintesis MIP-nya ya, bagaimana supaya dia memang selektif gitu. Jadi masalah selektivitas ini gitu ya yang jadi tantangan ya. Kemudian juga masalah karena model pengikatan antara target dengan si rongga tadi ya, rongga MIPS-nya itu bukan interaksi secara kimiawi yang klep gitu seperti lock and key gitu. Kadang waktu interaksinya itu memerlukan respon times-nya itu agak lama gitu. Jadi kita memerlukan waktu inkubasi bagaimana target itu nempel dengan proper di rongga tadi yang kita cetak gitu ya, di cetakannya. Itu tidak secepat misalnya kalau si reseptornya tuh enzim, kemudian ininya substrat, itu mah bisa cepat kan langsung itu emang pasangannya. Atau antibody dengan antigen itu tidak selama MIPS dengan target. Jadi perlu dioptimasi nih berapa waktunya kan gitu. Itu kemudian juga apalagi ya, karena di ini sintetis gitu ya, si materialnya tuh sintetis, jadi harus benar-benar gitu pas membuatnya gitu ya, mensintesisnya misalnya suhunya tuh berapa gitu ya, pH-nya tuh berapa. Nah karena tadi sintetis tadi
proses reproducibility-nya ya. Reproducibilitasnya itu kalau untuk diproduksi massal kadang berbeda gitu. Misalnya apalagi kalau misalnya jenis MIPS yang hydrogel gitu ya. Pada saat kita mensintesis pertama misalnya tuh suhunya itu sekian gitu ya, atau pH-nya itu sekian, udah dioptimasi. Nah pas diulang gitu yang kedua kadang tuh loh kenapa berbeda, misalnya berbeda dari segi apa ya, pembentukan hidrogelnya misalnya atau apa, nah kayak gitu. Jadi apa ya, yaitu tantangan juga gitu, bagaimana ketika kita mau memproduksi massal reprodusibilitasnya itu baik gitu ya, bagus. Itu mungkin itu ya tantangannya. Jadi mungkin masih banyak ya Bu ya PR-nya. Masih banyak PR-nya gitu. Untuk bisa produksi massal. Terutama tadi selektivitas, apa ya, ya untuk molekul besar gitu. Dan untuk produksi massal tuh. Masih gitu. ada banyak PR-nya, jadi harus lebih semangat lagi Bu untuk mencari tahu gitu gimana. Jadi riset berkembang terus. Iya betul. Nah, oke, jadi tadi mau nanya juga nih Bu, pertanyaan terakhir ya Bu ya. Tadi kan udah ngomongin soal tantangan. Menurut Ibu bagaimana prospek teknologi SPE MIPS ini untuk beberapa tahun ke depan? Beberapa tahun ke depan MIPS ya, karena tadi MIPS itu seperti di obrolan kita ya tadi sudah kita banyak uraikan. Karena MIPS itu sintesis, jadi otomatis lebih murah dibanding dibanding biomolekul yang lain ya, seperti enzim misalnya atau antibodi atau aptamer, karena lebih murah dan tentu saja bisa diproduksi massal dengan ya berulang-ulang gitu ya, karena tadi kondisinya sudah diketahui gitu ya, kondisi memproduksi MIPS-nya seperti apa. Kemudian juga beberapa tahun ke depan tentu saja akan dapat dikembangkan sensor yang portable untuk berbagai aplikasi ya, untuk diagnosis ya dalam kesehatan, kemudian untuk lingkungan pangan itu akan lebih banyak lagi gitu, dan yang terpenting mungkin kalau tahun ini belum ada standarisasi ISO ya untuk sensor berbasis MIPS ini, beberapa tahun ke depan mungkin sudah ada gitu ya, validasi klinis kalau untuk kesehatan, kemudian standar untuk lingkungan, kemudian standar MIPS, produk MIPS yang memenuhi kriteria yang bagus itu seperti apa, yang memenuhi ISO itu bagaimana. Nah itu diharapkan sudah ada. Kemudian juga MIPS hybrid dengan nanomaterial juga itu beberapa tahun ke depan mungkin itu menjadi standar baru gitu, karena tadi MIPS untuk untuk multiplex misalnya, kemudian MIPS untuk sensor yang lebih sensitif gitu. Nah itu di hybridkan dengan nanomaterial akan menjadi perkembangan pesat sepertinya ya. Dan kemudian juga integrasi sensor MIPS ini dengan AI gitu ya. Ini karena tadi pembacaan sinyal atau respon dari secara elektrokimia atau optis atau transducer yang lainnya yang diintegrasikan dengan AI, machine learning dan lain-lain itu sangat membantu gitu ya, itu untuk di proses monitoring atau pelaporan suatu data gitu ya. Kemudian juga sensor berbasis MIPS ini terutama tadi SPE ya pakai MIPS gitu ya. Itu sangat prospek untuk menjadi sensor yang wearable. Jadi wearable itu sensor yang bisa dipasang ke tubuh gitu ya. Misalnya ditempelkan ke permukaan kulit gitu ya. Kemudian juga untuk mendeteksi molekul-molekul misalnya dalam keringat atau dalam saliva gitu ya, dalam respon tubuh yang lain gitu, itu sangat prospek juga berbasis MIPS karena tadi kestabilannya tadi gitu. Jadi dia stabil. Kita nanti akan berkembang ya tahun-tahun ke depan sensor yang dia stabil dari mikroba, jadi tidak harus di dalam kulkas penyimpanannya gitu ya, bisa digunakan tadi untuk sampel yang ekstrim pH-nya gitu, sangat asam atau sangat basa.
kemudian juga bisa dibawa kemana-mana ya, itu prospeksi tahun-tahun ke depan sepertinya ya menjanjikan gitu ya, terutama tadi kestabilannya ya, stabilitasnya. Seru banget ya Teh. Iya, banyak banget tuh. Seru banget, banyak insight mengenai SPE MIPS Ya, gitu. betul. Tapi karena kita udah di penghujung acara nih, karena keseruan tadi, Jangan sedih dulu. jangan sedih. Nanti kita bisa lanjut lagi deh, lanjut. Nah, kita simpulin dulu ya Bu untuk materi hari ini atau obrolan hari ini. Kita tadi udah ngebahas mengenai SPE. Nah, screen print electrode. Jadi SPE ini merupakan elektroda yang dicetak langsung pada substrat menggunakan teknik imprinting atau screen imprinting yang memiliki keunggulan yaitu kecil, portable, dan juga mudah diproduksi secara massal. Dan juga dibandingkan dengan elektroda konvensional lainnya, screen print electrode ini memiliki kelebihan yaitu murah, ramah lingkungan, dan juga tidak memerlukan proses pembersihan atau polishing berulang gitu. Dan menariknya nih ya Bu, Teh, berbagai materialnya dapat ditambahkan atau bisa dimodifikasi di atas SPE-nya langsung nih, pakai teknik yang tadi ya, screen printing dan lain sebagainya. Nah, kemudian modifikasi itu tuh bisa meningkatkan apalagi itu yang 3S, sensitivitas, selektivitas, dan stabilitasnya gitu. Nah, kayak bisa juga menggunakan nanomaterial ya Bu ya. Kemudian salah satu material modifikasi yang populer ya, tidak lain dan tidak bukan itu MIPS ya, molecularly imprinted polymer gitu, yang sifatnya yang tadi itu selektif, yang 3S itu tadi ya. Itu punya MIPS. MIPS pokoknya. Betul banget. Dan tadi SPE MIPS juga udah dibahas untuk lingkup penggunaannya ya Teh ya. Bisa buat berbagai macam target. Tadi di kesehatan ada yang namanya protein enak. Terus bisa buat HbA1c. Ya. Terus kalau di makanan ada etanol. Terus di kontaminan ada apa namanya, aromatik hidrokarbon yang di minyak sawit gitu. Sangat luas banget ya Teh ya. Luas banget. Dan SPE MIPS ini juga memiliki potensi untuk menjadi suatu multiplex detections, yaitu mendeteksi beberapa molekul sekaligus dalam satu platform. Dan dari obrolan ini juga kita bisa lihat bahwa teknologi sensor ini bukan tentang canggih ya, tapi gimana sains ini bisa hadir dalam masyarakat sekitar di kehidupan sehari-hari gitu. Betul. Jadi biar lebih dekat ya sama teman-teman yang mendengarkan. Jadi terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Yeni Wahyuni Hartati MSI selaku Kepala Pusat Studi Sensor dan Kimia Hijau yang udah mau berbagi ilmu ya, insight-nya gitu kepada teman-teman dan kita juga. Dan semoga obrolan ini bisa membuka wawasan bagaimana tentang dunia sensor dan inovasi ilmiah. Betul. Gitu yang bisa berperan di kehidupan sehari-hari. Iya, dalam hal ini sensor kimia ya, sensor, karena sensor itu kan ada sensor fisika juga, ada sensor biosensor gitu. Jadi kalau sensor, pada intinya sensor itu merasakan, merespon gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ini mobil ini pakai sensor gitu, kalau ada yang lewat bunyi misalnya, itu biasanya itu adalah sensor fisika ya, kayak termometer tuh sensor fisika, sensor suhu gitu ya. Jadi kalau yang kita bahas dari tadi itu sensor kimia. Chemosensor gitu. Biar makin menarik lagi, nanti tunggu aja ya di episode selanjutnya ya Bu ya, lebih kimia lagi kita. Iya. Betul. Oke Teh. Oke, sebelumnya terima kasih lagi nih Bu udah datang ke podcast kali ini. Semoga selanjutnya datang lagi. Gak kapok datang lagi ke sini. Siap. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut mengenai sensor elektrokimia kali ya Teh ya. Oke, terima kasih semuanya. Dan gak lupa kita juga ucapkan terima kasih kepada Insaintek. Insaintek ya. Ini adalah salah satu program Insaintek dari Kemendikbud dari Pusat Studi Sensor dan Kimia Hijau gitu. Insaintek mantap. Oke, terima kasih semuanya. Saya Rafa, saya Ulan. Nanti kita pamit. Gimana sih? Kita pamit undur diri. Dadah. Dadah.